Saat aku kecil, aku bercita-cita menjadi seorang putri kerajaan atau kasir supermarket. Setelah aku tahu bahwa raja di negeri manapun tidak pernah mengadopsi anak, aku melupakan mimpi itu. Aku selalu senang dengan supermarket dan ingin menjadi kasir karena aku pikir seorang kasir dapat melihat kehidupan pelanggan melalui belanjaannya. Jika seorang pria membeli pembalut, artinya ia suami yang perhatian dan baik. Jika seseorang membeli banyak snack, chips, dan makanan frozen, ada kemungkinan dia seorang lajang yang malas memasak. Aku senang memperhatikan orang lain, terutama saat aku sedang menulis. Tidak pernah aku membayangkan menjadi seorang penulis yang karyanya dinikmati oleh populasi satu negara atau bahkan lebih. Semuanya hanya berawal dari surat cinta di SMA untuk Adit. Tanpa sadar, aku menemukan cinta sejatiku karenanya. Demi menarik perhatian Adit kepadaku, kuputuskan untuk menulis sebuah cerita romansa fiktif kita. Aku menulis di setiap mata pelajaran yang menurutku membosankan atau tidak ku mengerti, seperti fisika, kimia, biologi, dan lainnya. Aku menulis I Fell in Love di tengah pelajaran agar gurunya menyangka aku sedang mencatat pelajaran. Tidak pernah aku sangka bahwa aku sebenarnya sedang menulis asal muasal dari karirku sebagai penulis. Setelah 6 bulan menulis di sekolah dan di rumah sampai jam 3 pagi, karena biasanya aku bangun jam 4.30 pagi untuk siap-siap ke sekolah menunggu Adit datang, I Fell in Love rampung tepat sebelum kelulusan Adit di sekolah. Saat itu beberapa anak muda dari sekolah lain ingin membeli novel Eiffel karena mereka terpikat dengan kisah cinta Adit dan Tita yang mereka baca dari lembaran-lembaran tulisanku di sekolah. Tentu saja aku menolak. I Fell in Love adalah surat cintaku untuk Adit seorang. Namun, teman-teman dekatku melihat ini sebagai sebuah peluang bisnis yang menguntungkan agar kita dapat makan burger dan bukan batagor melulu di kantin. Demi tujuan itu, aku perbanyak novel tersebut. Tak disangka, ternyata permintaannya membludak hingga ke sekolah-sekolah se-Jakarta dan juga universitas. Semakin orang mencariku, semakin aku takut memberikan novelku pada Adit. Tapi setelah ia selesai ujian, aku memberikan juga novelku. Sudah tidak terbayangkan lagi betapa hatiku berdebar menunggu reaksinya. Ini yang ku nanti-nanti. Tapi yang merespon lebih cepat adalah perfilman Indonesia. Semua orang mencariku kecuali dia. Terkadang aku berpikir bahwa Tuhan memiliki humor yang unik. Aku hanya ingin menyentuh hati seorang Adit, tapi tak disangka aku malah menyentuh hati jutaan manusia. Aku menginginkan cinta Adit seorang, tapi Tuhan memberiku cinta jutaan orang yang berimajinasi menjadi Tita atau Adit. Aku tidak pernah meminta hal itu. Aku tidak pernah bermimpi menjadi seorang penulis yang dikenal. Aku hanya ingin menjadi kasir supermarket dan cinta dari Adit untukku. Tapi beliau selalu memiliki rencana yang jauh lebih sempurna
dari pengetahuan kita yang sempit dan keinginan yang keras namun tidak bijak. Ia telah mempersiapkan semuanya. Ia tahu bahwa Adit akan menolak cintaku dan mematahkan hatiku. Untuk itu, ia telah menciptakan cinta dalam jutaan hati orang penikmat Avril Lavigne Love agar aku menumbuhkan cinta baru. Cinta untuk menulis hingga aku bercita-cita menjadi penulis. Untuk kesekian kalinya, ia berhasil membuatku terpukau dengan karya perjalanan hidup yang telah ia tulis untukku. Ia membuatku paham betapa kecilnya cintaku pada Adit dibandingkan cintaku pada menulis yang didukung oleh jutaan cinta pembacaku. Ia lebih tahu apa yang kita butuhkan untuk dapat menjadi diri kita yang terbaik. Untuk itu, aku menganggapnya sebagai penulis yang hebat.